Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang diagram Venn. Oke, suatu himpunan bisa kita nyatakan juga dalam bentuk diagram atau gambar. Diagram atau gambar tersebut kita sebut dengan nama diagram Venn. Ya, kenapa kita namakan dengan nama diagram Venn? Karena diagram tersebut diperkenalkan oleh seorang pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Oke. Makanya dia dinamakan diagram Venn. Oke. Sekarang di sini saya akan memberikan bagaimana menyatakan atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menggambar sebuah diagram Venn. Ya, tahapan-tahapannya atau petunjuknya antara lain yaitu yang pertama, kita tuliskan himpunan semestanya yang kita gambarkan dalam persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Kemudian huruf S diletakkan ya di sudut kiri atas. Oke. Nah, setelah itu apalagi petunjuk yang kedua? Petunjuk yang kedua adalah setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi, kita sudah punya himpunan semesta tadi, S. Ya, kemudian himpunan di dalamnya kita gambar dalam himpunan kurva tertutup sederhana. Ya, jadi bisa seperti ini atau bisa lingkaran mulus. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga apalagi? Nah, petunjuk yang ketiga apalagi? Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Ya, anggota himpunan kita tunjukkan dengan titik. Nah, tadi seperti ini ya. Ada S, kemudian ada kurva di dalamnya atau himpunan di dalamnya. Kemudian anggotanya ya kita nyatakan dalam titik. Katakanlah di sini 1 atau di sini A. Ya. Kita nyatakan titik di sampingnya. Setelah itu apalagi? Ya, petunjuk yang terakhir adalah bilangan anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Ya, ini kalau anggotanya kita tidak bisa tuliskan dalam diagram tersebut. Misalnya himpunan bilangan asli kan tak hingga banyaknya. Jadi tidak perlu kita tuliskan anggota-anggotanya di situ atau anggota-anggotanya di dalam diagram tersebut. Oke, mungkin ada baiknya saya akan kasih contoh supaya mempermahir adik-adik. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat. Diagram Venn dari himpunan, ya ini himpunan semestanya yaitu 1 sampai 9. Himpunan A-nya yaitu 1 sampai 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Kita akan coba nyatakan tersebut dalam diagram Venn. Ya, pertama kita buat himpunan semestanya. Ya, di dalamnya, nah ini persegi panjangnya, tapi hanya ya saya buat yang agak rapi. Wow, yang agak rapi supaya ini panjang. Nah, kemudian di sini himpunan semesta. Setelah itu apalagi? Himpunan A, di dalamnya adalah himpunan A. Saya buatkan dalam bentuk lingkaran seperti ini yang lonjong. Di sini A. Apa isinya himpunan A? Yaitu bilangan 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Tapi ada tanda, ada titik di sampingnya ya. Seperti itu dalam menuliskan diagram Venn. Kemudian ada himpunan B. Ya, anggotanya 4, 5, 6. Ya, ada 4. Himpunan B yang anggotanya itu bilangan 4, 5, dan 6. Oke.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Nah, semestanya kan adalah semuanya. Semua yang memuat A dan B. Nah, semestanya ini adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita tuliskan. Berarti ya, dari sini ke sini sudah dituliskan. Yang belum dituliskan yaitu 7, 8, 9. Nah, 7, 8, 9 kita tuliskan di luar dari A dan B. Berarti di sini saya tuliskan 7. Ya, semua orang mau tuliskan di mana 8-nya, di sini juga bisa. 9 juga di sini bisa. Nah, seperti itulah gambar untuk diagram Venn untuk himpunan S, A, dan B. Oke, dipahami ya? Oke, kalau dipahami, mari kita lagi lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu contoh 2. Diagram Venn dari himpunan S yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6. Kalau kita perhatikan, ternyata 4 ini berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B, ya kan? Ya, coba kita buatkan diagram Venn-nya. Pertama, kita buatkan persegi panjang dulu. Persegi panjang, oke. Kemudian di kiri atas himpunan semestanya ada himpunan A yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4. Himpunan A ya. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, ada titiknya di sampingnya. Tapi B-nya juga 4, 5, 6. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada juga angka 4-nya. Ya, jangan buat seperti ini lagi. 4, 5, 6. Tidak usah dituliskan 2 kali 4-nya. Tapi bagaimana caranya? 4, 5, 6, 7 ya. Ya, tapi bagaimana caranya supaya 4-nya tidak dituliskan 2 kali? Caranya seperti ini. Ya, kita buat. Nah, seperti itu ya, di sini B. Ya, 4-nya sudah ada. Yang belum ada adalah 5, 6, 7. Ya, ternyata di sini beririsan ya. A-nya berada di, 4 berada di A, sekaligus berada di B. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah dituliskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah dituliskan. Berarti yang belum dituliskan adalah 8 dan 9. 8 dan 9 kita taruh di luar dari A dan B. 8-nya di sini bisa, 9 juga di sini bisa. Nah, karena S-nya ini adalah yang persegi panjang ini ya. Oke, dipahami ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Oke. Contoh yang ketiga adalah S-nya masih dari bilangan 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3 sampai 6. Nah, bagaimana ini? Oke. Kita buatkan himpunan semestanya dulu. Di sini S. Kemudian A-nya 1, 2, 3. Himpunan A yaitu yang terdiri dari bilangan 1, 2, dan 3. Sementara himpunan B ada juga bilangan 1, 2, dan 3. Artinya memuat A ya. Tapi ditambah dengan bilangan 4, 5, 6. Bagaimana cara menuliskannya? Caranya supaya tidak dituliskan 1, 2, 3 sebanyak 2 kali. Supaya tidak dituliskan berulang bilangan-bilangan ini, maka kita buat himpunan seperti ini. Nah, B. Berarti 1, 2, 3 sudah ada di dalam. Tinggal 4, 5, 6. Ya kan? Ya, jangan menuliskan seperti ini. B 1, 2,
3, dan seterusnya. Tidak usah seperti itu. Tetapi dari himpunan A kita kembangkan menjadi himpunan B. Oke, dipahami ya? Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita tuliskan. Sementara himpunan semestanya kan sampai 9. Berarti 7-nya kita simpan di luar, 8-nya, 9-nya juga. Nah, lengkaplah himpunan S, yaitu yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, untuk nomor 3 sudah. Coba kita lanjut pada contoh berikutnya. Nah, diagram Venn, himpunan S-nya masih tetap 1-9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4. Ternyata himpunan A maupun himpunan B-nya sama. Ya, bagaimana cara menuliskannya atau menggambarnya dalam diagram Venn? Kita tetap membuat persegi panjang seperti biasa. A-nya 1, 2, 3. Nah, A 1, 2, 3, 4. Tapi B-nya juga 1, 2, 3, 4. Bagaimana caranya supaya tidak menuliskan berulang-ulang ini? Ya, caranya himpunan A juga ini kita simbolkan dengan B. Berarti gambar himpunan ini di samping sebagai A, dia juga sebagai B. Oke, dipahami ya? Nah, sekarang 1, 2, 3, 4 sudah kita tuliskan. Yang belum dituliskan untuk himpunan semestanya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini kita tuliskan 5, 6, 7, 8, 9. Ya, selesai untuk soal yang keempat ini atau contoh yang keempat ini. Coba kita lanjutkan bagaimana contoh soal yang kelima. Nah, ternyata ini agak beda untuk soal yang kelima ini. Tadi dari himpunannya kita gambar dalam diagram Venn. Sekarang dibalik. Dari diagram Venn kita akan tuliskan anggota-anggota himpunannya, ya, terbalik dengan soal sebelumnya. Oke. Diagram Venn-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tuliskan himpunannya. Yang pertama untuk bagian A, himpunan S itu anggotanya adalah, ingat himpunan S ini adalah persegi panjang ini. Berarti semua anggota yang ada di dalam ini merupakan anggota dari himpunan S. Berarti bisa saya tuliskan S sama dengan kurung kerawal. Ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Baik di dalam maupun di luar lingkaran ini masuk himpunan S, karena himpunan S adalah yang di dalam persegi panjang. 8, 9. Oke, itulah anggota dari himpunan S. Sekarang untuk himpunan A, untuk bagian B ini. Untuk bagian B, himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang untuk bagian C, himpunan B. Himpunan B anggotanya yaitu 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Oke. Untuk bagian D, saya simpan di sini bagian D. Bagian D yaitu C sama dengan himpunan C. Anggota dari C adalah anggota A. Ini ada kata dan, ya. Apa maksudnya dan? Anggota A sekaligus anggota B. Mana anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B? Ya, kalau dilihat yaitu 4 ini, ya, bilangan 4. Bilangan 4 ini adalah anggota A
sekaligus menjadi anggota B. Ya, berarti di sini untuk bagian D, himpunan C itu isinya yaitu bilangan 4 saja. Karena anggota A yang menjadi anggota B adalah bilangan 4. Nah, sekarang untuk bagian E. Ya, saya hapus. Untuk bagian E, yaitu himpunan D, anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Ya, bisa anggota A, bisa anggota B. Seperti itu ceritanya ya. Ya, himpunan D ini anggotanya yaitu anggota A juga bisa, anggota B juga bisa. Berarti bilangannya yaitu, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karena anggota A juga bisa, anggota B juga bisa. Di sini ada kata atau. Berbeda dengan yang tadi bagian D, tadi dan. Kalau dan tadi, anggota A sekaligus menjadi anggota B. Untuk bagian E ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu anggota A bisa, anggota B juga bisa. Oke, kalau untuk bagian F, himpunan E, ya, anggota dari himpunan E apa itu? Yaitu himpunan yang tidak menjadi anggota A maupun B. Berarti anggotanya tidak masuk di A dan juga tidak masuk di B. Yang mana itu yang tidak masuk di A maupun tidak masuk di B? Kalau kita lihat, yaitu bilangan 8 dan bilangan 9. Ya, itulah yang menjadi anggota dari himpunan E. Berarti di sini adalah 8, 9. Oke. Untuk A sampai F sudah selesai. Ya, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya.